Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Bahagia? Insya Allah. Gimana proses untuk mencapai kesuksesan? Anda sudah melihat, mempelajari dua video sebelumnya ya. Oke. Buat teman-teman yang belum memutar atau melihat, coba deh dilihat di TV IG Arif Nur Hayadi, mohon maaf Mang Arif Institute. Jadi di akun saya pribadi Anda bisa melihat ada dua video sebelumnya How to Success. Nah, hari ini, saat ini, kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah penajaman terlebih dahulu sebelum saya nanti meloncat ke materi berikutnya. Jadi pertemuan ini adalah untuk mereview ulang dua video sebelumnya. Oke. Di video pertama, teman sekalian, saya menjelaskan bahwa kesuksesan itu tergantung mindsetnya, tergantung cara pikirnya, tergantung bagaimana Anda mendesain tentang sukses apa yang ada dalam benak Anda. Jadi sukses itu berbicara tentang mindset. Maka kenapa saya bilang kesuksesan saya dan kesuksesan Anda berbeda? Karena mungkin Anda berpikir sukses ini adalah definisinya A, sementara saya B, sementara teman yang lain C, sementara yang lainnya D. Jadi masing-masing kita punya definisi sukses yang berbeda-beda. Ini satu ya, teman sekalian. Nah, yang kedua, apapun definisi sukses itu pasti terbingkai dalam namanya big picture, big goals, tujuan yang besar, tujuan yang mulia. Ini harus ada. Jadi mindset itu yang pertama yang penting ada bagaimana Anda meng-create tentang big goals-nya. Oke. Nah, baru kita berbicara tentang kenapa saya harus mencapai tujuan yang besar yang mulia itu. Why? Temukan lagi. Mungkin Anda ketika mendesain tentang big goals itu pasti sudah punya gambaran. Oh, saya mau mendesain ini karena ini. Ya. Tetapi setelah Anda menemukan, tolong temukan lagi. Cari lagi, gali lagi. Kenapa ini tujuan big goals, big picture, tujuan mulia ini harus saya capai dalam time limit tertentu. Why? Grand why, temukan. Kenapa? Kenapa saya harus sukses dalam bab ini? Sukses menurut takaran saya, kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus memutar energi yang luar biasa? Mengeluarkan energi yang dahsyat untuk mencapai kesuksesan itu. Why? Temukan. Oh karena ini, oh karena ini, oh karena ini, oh karena ini. Temukan. Setelah Anda menemukan baru buat tahapan-tahapan menuju kesuksesan itu. Katakanlah kita punya 100 track, 100 anak tangga menuju big picture itu. Maka setiap anak tangga itu punya parameternya. Oh yang pertama ini, oh yang kedua ini, oh yang ketiga ini, oh yang keempat ini. Terus harus terdefinisi. Itu yang disebut roadmap. Roadmap to success. Jadi setelah Anda menyusun big picture-nya, tujuan mulianya, yang kedua kemudian Anda desain ulang dalam artian cari alasan yang paling membuat Anda termotivasi dengan dahsyat. Energi yang sangat kuat. Kenapa saya harus sukses di situ? Find your grand way. Cari. Nah, yang ketiga, desain roadmap-nya. Oke? Nah, ini materi ini sudah saya bahas di episode pertama. Di episode kedua, saya menjelaskan bahwa ternyata mindset ini nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena mindset ini akan menjadi the real success, kesuksesan yang nyata ketika Anda melakukan perputaran roda.
Ingat ya, di episode kedua saya jelaskan tentang filosofi perputaran roda. Semakin Anda lancar memutarkan roda, semakin cepat, semakin Anda bisa memaintain perjalanan Anda, maka Anda akan semakin cepat untuk mencapai track tadi. Track 1, track 2, track 3 sampai ke track 100. Oke ya. Nah, itu yang kedua. Jadi Anda kalau belum melihat, tolong dicek ulang dulu, dilihat dulu di IG Mang Arif Institute, dan di situ ada 2 video yang sudah saya share, how to success. Nah, di yang ketiga ini, oke ya, di yang ketiga ini saya sebelum melakukan loncatan ke materi berikutnya, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Apa hubungannya antara grand design yang ada dalam otak kita dengan perputaran? Oke ya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan gambaran bahwa semakin Anda clear di big picture-nya, maka akan semakin Anda menyadari bahwa keberhasilan dalam menjalani roda-roda aktivitas menuju kesuksesan itu pasti Anda akan mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit, sangat ekstrim, sangat membuat Anda kalau nggak punya energi yang benar tentang mindset, maka Anda stop di titik itu. Oke ya, jadi kenapa kita perlu mindset? Karena ketika dia menjalankan roda, tiba-tiba misalkan buah bledos, tahu bledos ya, ban bocor gitu, bocor 1, misalkan bocor 4-4-nya, misalkan kita bawa mobil nih, tiba-tiba dor, maka kalau Anda nggak punya mindset yang benar tentang kehidupan Anda, tentang cita-cita Anda, itu ketika ban 4-4-nya meledak, Anda akan diam. Bahkan Anda menyerah. Ngapain juga saya harus mencapai titik itu? Udah nyerah. Itu berarti Anda nggak punya mindset yang benar tentang cita-cita, goals Anda, tentang tujuan hidup Anda. Maka kalau Anda memiliki yang clear, yang betul-betul terinternalisasi dalam tubuh Anda, maka apapun kejadiannya Anda akan tenang. Bismillah ya Allah. Saya ini niat melaksanakan aktivitas ini karena Engkau ya Allah, dan ada cita-cita besar kenapa saya harus menggapai cita-cita ini. Jadi Anda akan melakukan review, kenapa saya melakukan perjalanan ini. Oh iya, karena saya ingin bantu ini, untuk ini. Jadi grand why itu muncul lagi. Maka kalau grand why itu harus terdefinisi dengan baik, kan ini energi, power yang luar biasa yang akan membangkitkan Anda ketika Anda jatuh. 4 ban berdos ya. Buar, dor. Tenang. Santai. Geser ke kiri. Anda pasti bingung. Gimana ini di jalan tol 4 ban berdos semua. Tengah malam lagi, ekstrim kan? Tengah malam. Dan you are alone waktu itu. Maka kalau Anda mindsetnya benar tentang tujuan Anda, maka Anda akan tenang. Bismillah ya Allah. Saya tahu ya Allah, saya di sini tidak sendiri, ada Engkau ya Allah. Engkau yang telah menghidupkanku, dan Engkau juga akan menentukan kapan matiku. Kalau ini adalah ikhtiar kebajikan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, perjalanan ini saya lalui untuk mendapatkan goals yang terbaik untuk kemanfaatan banyak orang, maka berikanlah saya jalan, kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ini. Ini kalau dia punya mindset yang benar, dia tidak akan mudah menyerah, dia tenang. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, ini ujian, ini tantangan, saya terima ya Allah, saya terima. Tapi saya tidak menyerah, saya tidak menyerah. Saya terima ini sebagai ujian, tapi saya tidak menyerah. Saya akan tetap berusaha maksimal. Malam sendirian, 4 ban berdoa semua,
tenang, istirahat, berdoa, sholat, bermunajat. Maka teman sekalian yang muliakan Allah, saya ingin memberikan kepada Anda bahwa bekal untuk perjalanan Anda itu adalah berbicara hubungan mindset Anda dengan kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mindset ini nyambung dengan yang maha kuasa, yang maha memberi rezeki kepada kita, yang maha memberikan kelancaran aktivitas kita, maka perjalanan itu akan Anda nikmati. Ya Allah, saya tidak sendiri, saya hanya Engkau ya Allah. Engkau tahu maksud saya, kenapa saya melakukan perjalanan ini. Engkau tahu kenapa saya menjalankan aktivitas ini ya Allah. Maka berikanlah kemudahan. Nah, ini ketemu grand why-nya di situ teman-teman sekalian. Maka Anda akan terus termotivasi, bangkit lagi. Karena orang itu, kita yang punya cita-cita yang melakukan perjalanan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman sekalian, untuk mempercepat, meyakinkan, menenangkan kita dalam perjalanan menuju kesuksesan, jangan jauhi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menganggap tahapan-tahapan yang sudah kita dapatkan, track 1 ke track 5, itu kita lalui karena kehebatan kita. Jangan, itu sombong. Sadarilah bahwa itu semua karena karunia Allah, karena Allah memberikan kemudahan pada kita. Ya, itu adalah cita-cita kita, betul. Tetapi semua itu Allah karuniakan pada kita karena kita adalah makhluk ciptaannya. Jadi jangan merasa hebat. Saya cerdas loh, saya jejaringnya banyak loh, saya ngomongnya hebat loh. No. Jangan ya. Tetap rendah hati, bahwa Anda itu makhluk biasa. Anda itu, kata Allah, kun fayakun, miskin jadi miskin kok, kaya jadi kaya kok, kata Allah. Nah, kita dalam konteks manusianya kita ada ikhtiar. Oke? Jadi tetaplah positif, jangan sombong. La isyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Anda bersyukur setiap tahapan Anda lalui, yes. Setiap cobaan-cobaan Anda lalui, yes. Syukuri, maka Allah akan nambah nikmat itu. Jangan merasa sombong, merasa wah hebat nih gua, hebat. Enggak, jangan ya. Anda kufur, Anda tidak membawa Allah dalam kesuksesan Anda, maka bisa jadi tamatlah riwayat perjalanan kesuksesan Anda. Oke teman sekalian, ini menjadi pengingat kita dulu di sesi ketiga ini, session ketiga ini. Nanti kita masuki sesi yang keempat, yang mudah-mudahan akan lebih memberikan inspirasi bagi kesuksesan Anda. Terima kasih teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia.